Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema manusia bisa berencana, Allah yang menentukan. Nah inilah dia ya, namanya manusia ini harus punya rencana dalam hidup. Bukan berarti karena Allah yang menentukan semuanya nggak ada rencananya. Nah bagaimana dengan masalah seandainya pendidikan? Ya namanya manusia hidup itu harus punya yang namanya tabungan. Benar ya Ustaz Lulung ya Ustaz Maulana ya? Harus. Ustaz Syam. Harus nyiapin tabungan sekolah buat Masa anak. depan anak. betul. Nah karena kan Allah kita nggak tahu nih, kita hidup sampai berapa lama. Tiba-tiba anak kita tinggal, kita nggak punya tabungan, gimana dia mau sekolah. Nah sekarang Betul. itu bener gak sih Ustaz Syam kalau seandainya segala sesuatu Siap. kita nggak boleh berhutang juga, mengharapkan hutang. Jadi segala sesuatunya itu harus benar-benar direncanakan dan juga punya planning dalam hidup. Bener gak Ustaz Syam? Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guru Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para orang tua yang insya Allah berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya karena nafkah pendidikan termasuk nafkah wajib dari orang tua untuk anak-anaknya. Karena ada juga orang tua yang durhaka, yaitu orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya. Maka subhanallah, tabungan ini sebenarnya dalam Islam kita diajarkan untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah kalian khawatir wahai para manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan anak keturunan kalian dalam keadaan yakni mengkhawatirkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim, keadaan lemah, termasuk lemah ekonomi, tapi lebih penting lagi untuk khawatir meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah akidahnya, lemah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara masalah berhutang, hutang hukum asalnya adalah mubah, diperbolehkan selama tidak mengandung riba, selama tidak mengandung penipuan, selama tidak mengandung yakni niat jahat. Maksudnya adalah ada orang memang berhutang, niatnya memang bukan berhutang. Dia dengan berkedok berhutang untuk nipu orang lain. Maka subhanallah dilarang di dalam agama. Tapi hukum asal hutang piutang adalah diperbolehkan selama dia ada kemampuan untuk membayarnya dan ada usaha untuk membayarnya. Ada orang-orang yang mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan saya tidak mampu ya Allah, maka dia akan dituntut di akhirat. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksud dari ayat ini apa sebenarnya? Maksud pada ayat ini, manusia diberikan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Ada orang yang mengatakan kepada Allah, ya bagaimana lagi ya Allah saya nggak sanggup, akhirnya saya nipu orang. Bagaimana lagi ya Allah saya nggak sanggup, akhirnya saya menipu orang lain, mengambil hak orang lain. Subhanallah. Padahal Allah berikan kita kapasitas yang sama dengan manusia yang lainnya. Orang yang sukses, misalnya orang yang punya Jack Ma misalnya, dia punya dua mata yang sama dengan kita, dia punya dua kaki yang sama dengan kita, dia punya dua tangan yang sama dengan kita, dia punya akal juga yang sama dengan kita. Maka kata Allah, aku berikan kepada dia dan kamu sesuatu yang sama. Kenapa dia bisa memaksimalkan dan engkau tidak memaksimalkan? Maka tidak selamanya kita boleh menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan haram hukumnya kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam hal ekonomi ini. Allah ingin melihat usaha kita. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak diberikan kecuali sesuai dengan usahanya. Maka yang pertama, berusahalah untuk bagaimana mengatur rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang pandai bukan hanya menabung, tapi dia mampu untuk melipat gandakan rezekinya dengan cara bersedekah, berbagi kepada orang lain. Namun perlu juga yang namanya perhitungan. Ada yang disiapkan untuk nafkah premier untuk anak-anak kita, ada yang nafkah untuk yang tidak terlalu penting, ada yang sangat penting, dan kebutuhan-kebutuhan pokok ini mesti dipikirkan dari sekarang. Maka subhanallah teman-teman sekalian yang mungkin berencana untuk menikah, lihat sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warda. Beliau meninggalkan semua hartanya di kota Mekah,
Tapi datang ke Madinah dengan kosong, dengan tangan kosong. Namun apa yang dilakukannya? Apakah dia langsung menjadi ahlus suffah meminta kepada Allah rezeki? Tidak. Abdurrahman bin Auf meminta untuk ditunjukkan pasar, meminta untuk ditunjukkan ladang usaha. Akhirnya ia berusaha semaksimal mungkin. Dalam keadaan kekurangan, baginda Nabi SAW pun pernah berhutang yang akhirnya dibayarkan. Maka ternyata hutang piutang ini boleh dalam Islam, tapi bukan berarti bergantung pada hutang piutang yang akhirnya yang awalnya mau membayar akhirnya menipu orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nauzubillah semua, nauzubillah. Waduh, Masya Allah bagus banget mic-nya, ada namanya, pantesan aja. Oh, dibawa-bawa berdua. Oke, kita lanjut lagi, jamaah. Nah, ini kita tadi bicara masalah tentang keuangan segala macam ya. Dan sekarang jodoh, sekarang bicara rezeki yang bersangkutan dengan yang namanya keturunan anak. Banyak orang di luar sana yang mungkin sudah menikah selama bertahun-tahun ya, sudah berencana pengen punya anak tapi Allah belum kasih juga sampai dengan saat ini. Nah, ini bagaimana caranya nih sebagai kita, manusia ini menyikapi rencana indah Allah ini ya, agar kita tidak merasa berat nih. Karena kalau ketemu orang Ustadz Maulana, banyak orang yang ngerasa aduh, setiap orang nanyain, "Oh, anaknya udah berapa? Belum punya anak." Itu, kapan punya anak? Kapan punya? Nah, ini bikin sakit kepala mau izin penjelasannya Ustadz Maulana. Kalau ada yang nanya kapan punya anak, tanya dia kapan juga mati. Oh, Itu kan rahasia. Iya, benar. Jangan dipaksain, kasihan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Seminggu lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah. Tepatnya hari ini tanggal 23 Zulqaidah 1443 Hijriah. Masya Allah tabarakallah, menyikapi rencana yang artinya meminta, mengharapkan, menunggu momongan yang tidak kunjung hadir. Kepada semua yang lagi nonton, saya salut kepada orang yang hidup berdua tanpa punya anak. Karena Allah tidak anugerahkan, titipkan anak padanya. Tapi luar biasa kasih sayangnya. Akhirnya tahu dia punya anak banyak. Semua ponakannya datang padanya. Semua ponakannya memanggil dia ayah, memanggil dia ibu. Ingat kepada semua yang lagi nonton yang punya masalah sama dengan kasus yang disampaikan oleh Mas Fadli. Sampai tidak dapat omongan, tenang. Allah punya rencana terbaik buat kita. Allah punya rencana terbaik buat kita. Bisa jadi kalau punya momongan, bisa jadi dia masuk neraka disebabkan anaknya. Bisa jadi. Dan mohon izin tanpa menggurui aja mengingatkan. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka. Karena kenapa? Ketika kita tetap berbaik sangka meskipun tidak diberikan momongan. Yakin Allah itu penuh kasih sayang pada kita. Sayang sama kita. Lalu mohon maaf. Tanpa menggurui berarti ini punya pasangan kan? Punya pasangan Punya pastinya. pasangan. Punya suami atau punya istri. Iya, ada orang tidak punya pasangan. Iya benar. Tidak punya pasangan. Contoh. Enggak usah disebut. Saya kan ada anak, enak aja. Masa saya contohnya? Tingkatkan usaha. Tingkatkan usaha. Anak itu bisa jadi anak murid. Anak itu bisa jadi anak yang kita tanggung dalam hal kehidupannya. Biasa disebut anak asuh lah, anak buah lah, anak itu. Itu tingkatkan usaha. Tingkatkan usaha. Bahkan saya lebih satu lagi. Ada orang merawat anaknya orang. Itu saya salut. Saya kasih jempol 4 Itu ya. namanya mancing, kayak mancing Pak Ustadz ya. Iya, bukan hanya mancing juga sih Pak Bunda. Karena kenapa? Kalau Bunda bukan bapak. Pak Bunda. tingkatkan usaha. Jadi saya salut kepada orang-orang yang bisa mengangkat anak. Terus dia biayai anaknya orang. Dia sekolahin anaknya orang. Ingat ya, anak orang saja dia biayai loh. Apalagi anak sendiri. Kalau anak sendiri biayai, itu memang tugasmu sesam. Biayai baraka. Kau cintai baraka itu memang kewajibanmu. Tapi kau mencintai anak orang. Jangan cintai ibunya juga. Iya kan? Anak orang aja. Anak orang jangan istri orang. Iya. Dan ingat, berdoalah.
Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Amin. Ya Allah, janganlah Engkau membuat aku hidup menyendiri. Berikanlah pewaris yang terbaik. Surah Al-Anbiya ayat 89. Saya punya teman, Masya Allah. Ponakan sendiri, ponakan. 8 tahun tidak punya anak, langsung punya anak. Baca amalan ini. Surah Al-Anbiya ayat 89. Doanya Nabi Zakaria. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Dibaca setiap sesudah salat. Sesudah salat. Dan sebelum titik-titik. Pertanyaannya, apakah titik-titik itu? Isilah titik-titik di bawah ini. Dan mohon maaf tanpa menggurui. Usaha tidak, pokoknya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Yakin. Ada sahabat saya, teman sekolah waktu di pesantren itu 17 tahun punya anak. Masya Allah. Setelah 17 tahun. Setelah 17 tahun. Jadi Allah memberikan kita anak di saat yang tepat. Masya Allah. Di waktu yang tepat itu. Terima kasih Jadi banyak jangan- Ustadz Maulana ya untuk memberikan motivasi kepada Ayo, semuanya. semangat. Jadi Allah itu punya rencana yang terbaik. Mungkin kalau punya anak sekarang takutnya anaknya nanti jadi Jangan bandel cuma dan wanita segala yang macam. dipojokkan. Iya. Gue nggak punya anaknya, gue punya. Jangan dipojokkan wanita, jangan dipojokkan wanita. Terima kasih Pak Ustadz, saya wanita. Maaf kita Bisa lanjut ya. jadi laki-lakinya yang bermasalah. Nanti makin Periksa masalah. dua-dua Ya, dong. Kita lanjut dulu ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau tadi bicara masalah anak. Nah sekarang kita lanjut lagi bicara pasangan udah. Bicara masalah mertua. Nah ini nih yang bakalan. Komplek banget Iya, ya. perasaan Ada komplek. jualan lah. Bakal-bakal Karena apa nih? Ada bakal mertua bakal yang katanya? Ada baik. semua. Iya. Ada mertua yang pengertian, Iya. ada Iya. yang kompak, ada juga yang nyinyir. Nah pertanyaannya nih mertua yang nyinyir nih. Mertua yang nyinyir. maksudnya mertua. Jangan gitu Nggak, saya mau nanya dong. Ustazah dulu. Orang Ini takut kan ngelamar. Jangan digituin. Iya, iya. Tapi benar juga sih. Gimana caranya ya yang mensyukuri dapat mertua kayak gimana aja walaupun kadang-kadang di luar keinginan kita itu seperti apa. Mungkin kan nanti kan Ustazah dulu jadi mertua sebentar Oh lagi. iya nih. dong, sebentar lagi. Nyinyir apa kompak? Kompak saya mah. Kompak ya. Silakan penjelasannya. Mohon izin Pak Iya, iya. Ustadz, Kak Fadli dan semuanya. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Ayo bangun. Kita sama-sama tingkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan ya. Yang belum pada menikah, segera menikah. Yang udah nikah mendapatkan mertua yang baik hati dan tidak sombong. Rajin menabung dan tentu ramah. Mudah-mudahan. Amin ya robbal. Amin. Jadi gini loh sayangku, yang namanya kita menikah itu enggak sendirian, enggak yang kamu dan aku berdua saja, enggak. Kita nikah itu adalah satu keluarga kita, yang mertua kita ya ibu kita ya emaknya dia juga. Karena apa? Karena ketika kita menikah dengan anaknya, ibunya pasti jadi ibu kita. Ini jangan ada perbedaan di hati kita. Kenapa? Kita sebagai wanita pun bakalan menjadi mertua. Jadi cara orang perhatian itu beda-beda. Terkadang bagi kita nyinyir, tapi ternyata sebenarnya mertua itu sayang. Ada yang kayak begitu. Dia tidak bisa mengungkapkan cara sayangnya, jadi gimana? Dia cari perhatian. Sepertinya nyinyir padahal dia kepengen diperhatiin. Mungkin kitanya jarang perhatian sama mertua. Atau mertua juga memang pengen diperhatiin. Jadi kita sebagai wanita harus tahu wanita dengan wanita. Karena yang mengerti wanita hanya wanita. Berarti apa? Kalau kita punya mertua yang seperti itu adalah mencerdaskan diri kita. Karena menjadi mantu, menjadi mertua, menjadi ibu adalah pendidikan seumur hidup. Wah berarti keren banget nih Bang punya mertua nyinyir. Apalagi Juniper. Apa Juniper? Itu Juniper. Julid, nyinyir, baper. Nah, jadi kalau ada mertua seperti Juniper. itu, kita satu komunikasikan dengan baik. Mungkin dengan kita komunikasi, dia jadi baik sama kita, ya kan? Dan yang kedua, ada yang tidak tampak karena dia pengen kita yang ngerti. Nih kenapa dia nyinyir? Mungkin kita kurang perhatian, mungkin kita kurang memberikan yang namanya hadiah. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah maka akan saling cinta. Jangan cinta sama anaknya doang dong, tapi juga sama ibunya. Saya calon mertua, saya kalau punya mantu pengen dia juga sayang sama kita. Ya kali bidadari jahat kan begitu. Kamu Nah, jahat. Nah, coba Kamu baik, aku baik. Satu, tiga. Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku tetap baik. Ya kali bidadari jahat gitu. Jadi sebagai wanita harus yang namanya kuat begitu. Bersyukur loh punya mertua yang nyinyir. Kenapa? Berarti kita dikasih oleh Allah kecerdasan yang tinggi. Kalau cuman begitu-gitu aja nggak enak. Jadi komunikasikan. Kedua, rayu dong mertuanya. Rayu pemirsa. Karena apa? Wanita itu kalau dirayu insya Allah ya. Apalagi kita sebagai wanita. Kelemahan wanita adalah suka yang namanya menyerah.
Tapi dia punya kekuatan yang hebat. Apa kekuatan wanita? Adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih susahnya Allah merubah sikap orang ketika menurut kita nyinyir, ternyata dia sebenarnya sayang sama kita. Peluk dia, peluk ketika dia lagi sakit hati, ketika lagi sedih. Jangan kita malah marah. Kenapa sih Mak? Jangan. Tapi ada apa sih Mak? Peluk dia. Karena apa? Itulah ada pola asuh 3 generasi. Kadang kalau memang kita campur sama mertua seperti itu. Mertua sayang sama kita. Kita sayang sama anak. Anak kita bilang jangan minum es ya nak. Kamu lagi batuk. Kita pergi. Emak kita, mertua kita ngasih es. Kita pulang. Siapa yang ngasih es? Nenek. Ih gimana sih? Akhirnya kita kesel sama mertua. Padahal dia sayang sama cucunya. Jadi yuk kita sama-sama. 1, kelemahan kita memang kita suka yang namanya menyerah. Tapi ingat, bersyukur atas apa yang ada. Senang lo punya mertua. Saya nikah, saya gak punya mertua. Siapa? Gak ada mertua saya. Siapa yang nanya? Pokoknya ingat ya jamaah yang di Ya, rumah ayo, nih. apa ya. tuh? Nih, Kita bertiga ya, 1, 2, 3. Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku tetap baik. Kenapa? Kenapa? Ya Kali bidadari jahat. jahat. Ya mungkin, ya kan? Mungkin. Oke, kita lanjut lagi sekarang waktu kita menjawab pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong, Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Jamaah. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertanya di sini. Saya kehilangan seorang anak berusia 6 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan saya selalu merasa meninggalnya anak saya adalah karena saya memaksakan untuk berpuasa dan menjalani operasi sehingga anak saya tidak kuat. Saya merasa saya adalah ibu yang paling jahat di dunia. Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk saya bisa minta maaf kepada anak saya dan bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan rasa bersalah ini. Saya ingin sekali berkata maafin mama nak. Mohon penjelasannya ya Pak Ustadz dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam mohon izin, ini 6 tahun ini anak udah cukup besar ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Guru Ustadz Maulana, Ustadz Dulung, Mas Fadli, serta penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lewat ujian kehilangan anaknya. Maka ketika seseorang kehilangan anak, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk melihat keadaannya. Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan ia setelah engkau ambil buah hatinya? Apakah ia bersabar atau ia malah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala? Jikalau ia bersabar, maka gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik ini bukan hanya bisa didapatkan di dunia, tapi ternyata sesuatu yang jauh lebih baik dan abadi itu ada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pahala sholat tidak bisa mengantarkan ibu sampai ke Jannatul Firdaus. Mungkin pahala puasa tidak bisa mengantarkan ibu sampai ke Jannatul Firdaus. Mungkin pahala daripada amalan-amalan yang lainnya tidak mampu mengantarkan kalau dibandingkan dengan amalan para sahabat. Kalau dibandingkan dengan amalan para ulama, apalagi dibandingkan dengan amalan para nabiullah. Tapi ternyata pahala sabar itulah, sabar akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika diambil buah hatinya, itu yang dinilai Allah. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga disebabkan karena kesabaran kalian. Maka insya Allah ibu seorang yang dimuliakan Allah dengan ujian yang sangat besar dan insya Allah menjadi buah kesabaran itu adalah surganya Allah Amin, ya Subhanahu wa Rabbal taala yang mana innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebagaimana sabar itu tidak ada batasnya, begitu pula dengan pahala dan ganjarannya juga unlimited. Bighairi hisab, tidak terhitung berapa pahala daripada kesabaran. Yang pertama, bagaimana cara saya meminta maaf kepada anak saya. Kembali kita menjelaskan sedikit bagaimana hukum daripada berpuasa ini. Apalagi anak belum balik, usia 6 tahun insya Allah belum balik. Maka dia puasanya bukanlah puasa sesuatu yang diwajibkan baginya, tapi puasa latihan baginya. Kalau diwajibkan malah bisa jadi orang tua adalah orang tua yang zalim. Apalagi dalam keadaan sakit. Allah katakan, "Faman kana minkum maridha aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar." Orang yang sakit atau dalam perjalanan, dia mengganti di hari yang lain puasa Ramadannya. Maka jangan dipaksakan. Namun ini sudah berlalu. Ini adalah hukum yang kita harus sampaikan kepada jamaah yang lain mungkin.
Kalau sudah berlalu demikian, maka satu, yakini bahwa kematian itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan diri sendiri. Yang kita sesali bukanlah bagaimana kita menjaga kehidupan, bukanlah bagaimana kita tidak mengurusi ataupun yang namanya kesehatannya, tapi yang disesali adalah ketika bagaimana orang tua tidak mendidik anak menjadi anak yang soleh. Maka ibu insya Allah, kalau ibu dalam keadaan berusaha, berjihad menjadikan anak-anak yang soleh, insya Allah di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang kedua, bagaimana cara minta maafnya? Ibu sebagai orang tua tinggal ridha saja terhadap anaknya, insya Allah pasti anaknya masuk surga. Pasti anaknya masuk surga. Apalagi anak tersebut belumlah balik usianya, belumlah dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala puasanya aja itu disalurkan kepada orang tuanya. Yang ketiga, orang tua yang bijak atau orang tua yang baik bukan hanya orang tua yang pandai untuk memaksakan anaknya beribadah, tapi orang tua juga mesti ada ilmunya, orang tua juga mesti memperluas wawasannya bagaimana agama Islam la ikraha fiddin, bukanlah agama yang memaksakan. Ada orang yang tidak sanggup, jangan kita paksakan ia. Ada orang yang dalam keadaan sakit, jangan kita paksakan dia. Jangan karena alasan, kamu bisa kok puasa. Misalnya istri sedang hamil, jangan dipaksakan, berikan ia kebebasan. Kalau engkau merasa tidak kuat, jangan paksakan untuk berpuasa. Kalau engkau merasa kuat, silahkan berpuasa, itu lebih baik bagimu. Namun ternyata agama Islam bukan agama yang menyakiti ataupun menzalimi daripada hambanya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan katsiran Sama-sama, Ustaz Syam. Fadli. Terima kasih banyak. Tapi ini saya lagi ngelihat lah ini bener gak sih ini? Ini kan Pak Yudi suaminya Ustaz Zalulung. Kok dia ikutan nanya di Masa sih? di medsos itu. ya Oh kan? iya. Iya bener gak sih? Coba lihat deh Ustaz Zalulung. Ini suaminya bukan bener kan? Suaminya kan? Itu suami aku. Mungkin dia benar. Iya, Yang mirip sama Afgan. Kok ada fotonya sih? Mungkin dia mau tanya. Mau tanya, kenapa kan nanya langsung sama istrinya? Mungkin dia takut. Oh iya kali ya, kita coba jawab setelah yang satu ini ya. Jamaah, Alhamdulillah. Masa takut sih? Bener-bener ya. Suaminya bener.